seluruh dosa-dosa kita terampuni, bahkan tidak ada afun, tapi juga ghafurun. Dosa itu diampuni, tapi juga dihapus. Ini sampai jam berapa? 5. Enggak, karena sudah mulai ada yang keluar-keluar ini, sudah mulai ada perhatian. Apa biasanya cuma 7 menit? Langsung sudah mulai keluar. Masya Allah. Ini penting karena jangan sampai nanti saya asik serius di sini, yang lain sudah bilahi topik. Lagi di belakang sandal langsung Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Apalagi ibu terhalang korden langsung sampai Sidratul Muntaha. Masya Allah. Ibu duduk nak dia berdoa atau berzikir, ternyata mau produksi aqua, cas, Masya Allah luar biasa. Lanjut. Atau sudah sekian aja. Ya kan masih ada acara yang lain, mungkin mau makan siang. Dan sampai Rasulullah mengaminkan. Amin, amin, amin. Sahabat enggak dengar, enggak ada hujan, enggak ada angin. Kenapa ya Rasul? Amin, amin, amin. Aku mendengar apa yang kamu tidak dengar. Apa itu? Malaikat berdoa sebelum memasuki Ramadan. Tiba-tiba amin, amin, mau naik mimbar, kok sudah amin, amin, amin. Mengingatkan Ramadan, celakalah, rugilah, binasalah orang yang melewati Ramadan tapi gak dapat ampunan, gak dapat rahmat, gak dapat berkah dari Ramadan. Padahal Ramadan itu Syahrul Mubarak. Bahkan ini adalah Ramadan ini adalah bulan ampunan. Dan ampunan tidak hanya 10 hari pertama, kedua, ketiga, seluruh bulan. Yang bagi-bagi Ramadan itu 10 hari ampunan, bebas neraka, itu hadis doaif. Itu nggak ada pembagian 10 itu hadisnya palsu, debatable, diragukan oleh seluruh ulama. Jadi penuh ampunan. Jadi nggak ada pembagian 10 diampuni, 10 dapat aman, 10 lagi. Itu yang bagi-bagi ini orang jam dostek. Jadi gagal kalau kita tidak dapat ampunan, berapa makfirah. Maka Ramadan ini amalan yang Masya Allah. Pertama, Ramadan menjadi puncaknya bulan. Ramadan ditunggu-tunggu para sahabat 6 bulan persiapan. Ramadan ini kalau ditinggalkan justru sahabat Rasul dan sahabat menangis. Akhir-akhir bulan Ramadan ini Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya untuk takarrub kepada Allah, itikaful, urusan dunia ditinggalkan karena takut ditinggalkan. Rasulullah itu kalau akhir Ramadan, ya Allah kenapa segera berlalu. Kalau kita agak asik, kurang 9, kurang 10, kurang 8, senangnya luar biasa. Tanda orang cinta itu tidak mau berpisah. Makanya kalau orang cinta atau tidak tergantung sampai dia menggabung-gabungkan namanya, dia ingin selalu bersama. Namanya Umar, pacarnya Marini, tanda tangannya digabung, urin, kencing, Masya Allah. Umar sama Rini, dia ingin selalu bersama. Maka tanda cinta pada Ramadan kalau dia ingin selalu ada di dalam bulan Ramadan, maka dia susah untuk berpisah. Ramadan itu amalan yang paling mudah diterima kaitannya dengan utama ibadah, yaitu puasa. Seluruh ibadah manusia bisa untuk manusia kecuali puasa. Asyamuli wa anajibi. Puasa ini semata-mata untukku dan aku sendiri yang melihatnya, yang menilainya, yang memberi pahala. Ibadah yang lain bisa untuk manusia, sholat bisa untuk manusia. Sholat itu biasa-biasa, tapi kalau di belakang ada calon mertuanya, ada direksinya, ada pimpinannya, ada manajernya, sholatnya bisa dikusuk-kusukkan. Bismillah, alhamdulillah, karena di belakang ada calon mertua. Biasanya nyambul uina, ini Syafiq Isma, Al-Ataka, Al-Baqarah, Al-Imran. Kadang-kadang hadis pun terbaca. Walam dolin amin an Nabi Hurairah, hadis kok dibaca.
Karena ternyata di belakang ada calon mertua, dikusukan, makronya bagus, wah biar kelihatan dia lulusan UIN, IAIN, SAG, sarjana alam goib, ini luar biasa. Padahal kalau sholat sendiri cetul, gede-gede, belas, kalau Allah Akbar, ya Allah, ini bacaannya sama dengan kemarin, Allah Akbar, sama Allah, hidup menentang. Maka wailul lil musallin, celakalah orang yang sholat karena yuraun, ternyata masih bisa dipamerkan. Maka orang-orang munafik dulu jarang datang sholat di waktu Isya dan subuh, karena masjid Rasul itu gelap, toh Nabi gak lihat. Karena itu hanya untuk pamer untuk manusia, supaya tahu bahwa dia ikut sholat. Makanya waktu subuh, waktu Isya itu gak pernah datang. Maka Rasulullah mensabdakan, man hafidu ala sholatul fardain taqala jannah. Siapa yang menjaga sholat di antara dua kedinginan, dua kegelapan, surga menunggu sebelum dia memasukinya. Maka kebetulan sholat subuh itu sholat yang Masya Allah jamaahnya paling banyak di jam terostek. Gitu Bu, Bapak semuanya. Enggak, karena belum sama datang ke sini. Tapi di kampung-kampung juga. Maka kata Buya Angka, kalau yang filmnya sudah mau beredar nanti di tanggal 20. Karena saya ikut promo. Nah, itu melihat orang Islam itu gampang. Di kampung itu orang Islamnya berapa? Lihat yang biasa sholat jamaah subuh. Maka Masjid Jogokarian Jogja itu yang pertama digalakkan sholat subuh, sampai dibikin undangan. Karena saya dulu tinggal di Jogokarian. Sejak saya belum nikah itu dikasih undangan, hadirlah sholat subuh, pakai undangan kecil-kecil, karena itu menunjukkan kualitas orang Islam. Amalan yang paling mudah diterima adalah puasa. Sholat bisa untuk manusia, haji apalagi. Sekarang sulit dihindari orang foto-foto di depan Ka'bah. Berapa kali saya kalau udah bimbing umrah, ya Allah, bimbing haji, itu handphone ini masalah suruhnya, tolong ini karena tawaf wajib, tolong dimatiin. Tetap diaktifkan, bahkan video call. Jadi sambil tawaf itu mungkin sampai 50 orang yang ditelepon di satu-satu video. Ayo kamu doa, ini loh di depan Ka'bah sampai video call. Ayo depan Ka'bah itu semuanya. Terus dikasih tarif ternyata. Semuanya ditelepon semuanya. Bisa dipamerkan, bisa difoto, bisa disyuting. Sholat bisa difoto, tapi puasa tidak bisa. Nanti lihat di Idul Fitri, semua pejabat, tokoh masyarakat, orang-orang penting itu pasti sholatnya diliput, difoto. Puasa tidak bisa. Difoto apanya? Ini foto pas puasa, ini foto pas gak puasa. Diliput juga gak bisa. Apalagi sedekah. Sebentar lagi orang sedekah itu sudah ada kepentingan. Sedekah itu nanti akan disesuaikan bungkusnya sesuai dengan warna partainya. Dan dalamnya ada foto dan tulisan nomor dapil berapa. Tapi puasa tidak bisa. Kurus banget berarti sering puasa. Enggak, itu kurang gizi. Gemuk banget berarti jarang puasa. Kalau itu ya, kayaknya ya. Tidak bisa. Adakah orang yang gemuk tapi rajin puasa? Ada enggak? Banyak. Adakah orang yang kurus tapi jarang puasa? Ada enggak? Jawab sendiri, itu yang di belakang itu. Tetapi ada puasa yang sia-sia. Anehnya, puasa ini amalan yang paling mudah diterima, tapi sia-sia. Bukan puasanya enggak sah, tapi hanya menggugurkan kewajiban. Kata ulama, Anda sah puasanya, gugur kewajibannya, tapi sia-sia di dalam amaliyahnya, karena tidak berpahala. Salah satunya tadi kalau ada penyakit hati, tidak membosakan hati, ada hasad, ada iri. Seperti Anda boleh masuk mall tapi nggak bawa uang, ngapain? Malah sakit hati, pengen ini, pengen itu tapi nggak punya uang. Cuma numpang adem. Jangan-jangan puasa kita puasa numpang adem saja, nggak dapat uang. Kenapa? Karena satu, ada iri. Dua, salah dalam niat. Puasa kita sia-sia kalau salah dalam niat. Innamal amalu binniyat, al umur bimaqasidiyah.
Setiap perkara tergantung tujuan, maksudnya, motivasinya, spiritnya. Yang kedua, setiap amal tergantung niatnya. Puasa ini betul-betul niatnya harus untuk imanan wahtisaban, atas dasar keimanan, ketaatan dan ketakwaan. Tidak boleh niat yang lain. Tumben kamu puasa tahun ini sekaligus diet, nggak boleh. Kalau mau begitu, puasanya puasa sunnah. Sama dengan sholat wajib. Tumben kamu duhur berjamaah, biar THR-nya segera muncul, nggak boleh. Ini karena ketaatan. Ada maksud, ada mau'ud. Puasa ini bahwa nanti dengan puasa bisa menurunkan berat badan, alhamdulillah, itu hanya mau'ud tapi bukan maksud. Itu bukan tujuan, itu bonus. Maka jangan menyesal kalau habis puasa kok malah berat tambah berat timbangannya. Waduh, gagal saya puasa. Loh kenapa? Ternyata timbangan saya malah naik. Loh kenapa? Karena euforia. Kalau habis nggak makan, nggak minum seharian, begitu buka semuanya balas dendam. Bakso, soto, sume, rujak, roti, semuanya dia sak bendel itu total dibeli semuanya dan dimakan semua. Maka ini jangan salah. Niatnya betul-betul bukan hanya penghematan konsumsi. Itu kan puasa, wah ini barang-barang mahal sekaligus biar penghematan, tidak boleh. Yang ketiga, puasa kita sia-sia kalau tidak menyempurnakan saudara kandungnya. Dr. Khalid Ahmad Asyadi dalam tafsir As-Sadi mengatakan bahwa orang berhasil puasa dan tidak sia-sia puasanya kalau menyempurnakan 4 saudara kandungnya. Apa kata beliau? Pertama, karena turunnya ayat puasa berbarengan dengan turunnya ayat perpindahan kiblat. Dulu sholat itu menghadap ke Masjidil Aqsa, tapi turun bersamaan di bulan yang sama, di Sya'ban, bersama dengan wajibnya puasa ini, itu suruh pindah kiblat ke Mekah, ke Masjidil Haram. Maka kata beliau, gagal puasanya kalau tidak menyempurnakan sholatnya. Karena sampai kemarin malam saja masih ada yang nanya saya di TV One itu, katanya bagaimana saat saya punya teman itu puasanya sebulan penuh tapi sholatnya bolong-bolong. Nggak ada artinya puasanya kalau sholatnya, karena itu rukun Islam yang menyempurnakan. Itu ibarat dia pakai baju tapi nggak pakai celana. Apa artinya kamu pakai baju tapi nggak pakai celana? Atau sholat terus nggak pernah puasa, maka itu ibarat pakai celana nggak pakai baju. Utamanya itu menutup aurat bagi laki-laki ya pakai celana. Kalau lepas baju masih lumayan. Karena itu as-sholatu imaduddin. Yang membedakan Islam dengan kafir itu sholat. Aneh ini sholatnya enggak tapi puasa rajin. Itu ibarat pakai celana nggak pakai baju nggak pakai celana. Mau bapak-bapak keluar hanya pakai atasan nggak pakai bawahan. Pakai baju nggak pakai celana. Keluar situ lato-lato, tek. Walaupun juga nggak betul juga kalau pakai celana nggak pakai baju, ibu mau keluar situ aja pakai bawahan nggak pakai atasan. Maka penyempurnaan puasa kalau kita memperbaiki sholat kita. 2, ternyata ayat puasa itu berbarengan dengan kewajiban zakat, yaitu turunnya nisab. Setiap kekayaan kita itu kalau mencapai haulnya, mencapai kepada nisabnya, wajib dikeluarkan 2,5%. Maka gagalnya orang puasa kalau dia tidak ada kepedulian. Maka puasa ini pesan moralnya adalah golden rule of ethics, yaitu kita harus menanamkan kepedulian. Kalau anak kita dipukul temannya nangis, jangan suruh balas. Tanamkan jiwa puasa. Kenapa kok nangis? Dipukul temannya kok nangis, sakit. Kalau nggak mau disakiti, jangan nyakiti orang lain. Itulah standar moral, itu standar akhlak. Kalau kamu nggak mau kecurian, jangan mencuri. Kalau kamu nggak mau kecurian, jangan jadi koruptor. Kalau kamu nggak mau membersihkan, minimal jangan ngotori. Kalau kamu nggak mau memberi, misalnya jangan minta-minta. Itu standar minimal.
Maka gagalnya orang puasa kalau nggak ada kepedulian. Maka Nabi mengusir. Siapa? Orang yang mau sholat id tiba-tiba nggak peduli pada anak yatim, jangan mendekati musolaku. Kamu bukan golonganku, kamu golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu jelek sana, Abu Gosok, Abu yang lain. Maka betapa pentingnya kepedulian. Maka ada orang ngasih zakat fitrah terlambat oleh Rasulullah ilipan. Habis sholat id baru ngesahkan zakat. Ini bukan zakat. Zakat fitrah itu ditunaikan sebelum berdirinya sholat id. Sekarang sudah boleh keluarkan. Karena pentingnya innamatun saluna wa turzaquna wa turhamuna bidawaikum. Berkah rezeki, kasih sayang Allah, pertolongan Allah pada keluarga kita. Kalau kita peduli pada orang-orang yang tidak mampu di antara kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahwa rezeki yang tidak bukan banyaknya tapi berkahnya. Dan ternyata keberkahan rezeki itu kalau kita keluarkan zakatnya, maka sia-sia orang yang mohon maaf sudah melakukan puasa. Puasa itu untuk membersihkan fisik, membersihkan tubuh dengan puasa. Sumutasiku dengan puasa sehat, membersihkan dosa dengan bertobat, membersihkan kotoran hati dengan zikir, membersihkan harta dengan zakat. Khud min amwalihim shadaqah. Ambillah harta-hartamu itu sedekah, karena sedekah akan tutahhirukum, akan membersihkan. Maka gagal kita puasa kalau harta kita tidak kita sedekahi, tidak keluarkan zakatnya. Pencuri yang paling kejam, kata Tafsir Al-Manar, adalah orang yang kerja di jam sostek, dapat gaji tapi 2,5%-nya nggak dikeluarkan. Kurang ajar dia, karena mencuri miliknya orang miskin. Kalau mencuri miliknya orang kaya masih lumayan, ngambil kok miliknya orang miskin, kurang ajar. Maka bagaimanapun terima kasih itu satu filosofi. Kalau Anda sudah menerima maka harus ngasih. Anda sudah makan harus keluar. Kalau makan terus nggak keluarkan, coba ada makan terus 1 bulan nggak keluar, pasti sakit perut, keluar pertama langsung mencret. Maka pentingnya sehat dengan sedekah. Rezeki yang diminta berkahnya. Anda boleh kerja di jam sostek gaji 50 juta, cukuplah 50 juta sebulan. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trikis, makanya banyak tidurnya betah, ngorok, nentutan, ngileran, ngantuan. Suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 50 juta, keluarga yang tenang. Dengan gaji 100 juta, tapi keluarganya tenang, aman, damai. Ketenangan itu bagian dari berkah. Maka yang diminta adalah berkah. Kenapa setiap ketemu orang minta berkah doanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk rumah Robbi Anggini Munjalan Mubarakan wa anta khairul munjil, minta diberkahi di rumah kita. Ada orang mau sedang nikah, barakallahu kawalika wa jamaka fi khair, ya Allah berkahilah pada pernikahan ini. Orang mau makan yang dimakan nasi, yang nanam petani. Tapi kalau mau makan yang disebut bukan petani terima kasih, petani terima kasih. Tapi gimana doa mau makan? Allahumma ini mau dibika, minta tubusi, ya. Kalau mau ke toilet di depan kloset, Allahumma barik lana imanuna. Kalau mau dengarkan kajian zuhur, cari sandaran, terus bismika Allahumma, ya, sudah mulai nunduk semuanya. Kalau serius tidur, kalau nggak serius, masya Allah, nggak masuk di hati. Kalau bapaknya nggak pulang-pulang, kecuali kejauhan sudah kelihatan, gimana doanya bu? Summum bukmun umyum fahum layar jilun. Ternyata berkah disebut Anda diberkahi kalau satu, Anda senantiasa Bapak Ibu semuanya selalu berkaitan dengan Allah. Karena berkah itu pertama disebut berkah sifatnya ilahiyah dan rohiyah. Berkah ini berkaitan dengan Allah. Maka Ramadan gagal kalau kita tidak memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Maka perbaikilah hubungan kita kepada Allah supaya dapat berkah. Nabi mensabdakan mafalul ladzina yadhkuruhu wal ladzina la yadhkuruhu kama salil hayy wal mayyit.
Orang-orang yang punya hubungan dengan Allah, selalu ingat pada Allah, sholat, puasa, wirid, zikir, doa, itu kayak orang hidup. Tapi orang jam sostek yang gak pernah hubungan dengan Allah, gak pernah doa, gak pernah baca Quran, itu kayak orang mati. Kenapa Nabi katakan kayak orang hidup benar mati? Karena orang hidup harganya mahal, orang mati gak ada harganya. Kenapa gak seperti ayam hidup, ayam mati? Karena ayam hidup harganya mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi ayam bakar, jadi ayam goreng, jadi sate, jadi kue, jadi soto. Orang hidup mahal, maka orang yang senantiasa memperbaiki hubungan dengan Allah, mulia, mahal di hadapan Allah. Kalau nggak percaya silakan teman-teman DKM hadirkan seorang penyanyi di sini. Seorang bernama Ayu Ting Ting. Ya. Kemarin sore ketemu saya. Itu pernah satu panggung dengan saya. Itu 150 juta anggaran panitia untuk menghadirkan Ayu Ting Ting karena masih hidup. Padahal cuma mau cari alamat palsu. Sana kemeni mencacuan itu aja lagunya yang bilang. Begitu mahalnya orang itu. Silahkan hadirkan seorang penyanyi, seorang mahal. Karena masih hidup, tapi udah mati gak ada harganya. Walaupun dia ustadz, walaupun dia kiai, walaupun dia mohon maaf artis, walaupun dia pejabat, dia cukai maupun pajak. Yang kekayaannya masya Allah luar biasa. Kerja kok di jam selesai, kerja itu dipajak, di biaya cukai itu. Minimal dia Rubicon, minimal ya. Tas-tasnya juga yang Hermes, bukan Hermes, Gucci. Tas-tasnya tas-tas jelek yang ada jam selesai. Ibu bapak saya muliakan, maka sekali lagi berkah ini orang kayak berkaitan dengan hidup, orang hidup itu mahal. Tapi udah mati kalah dengan binatang paling kecil. Teri itu udah mati, jenazahnya almarhum teri masih jadi komoditi ekspor. Berapa kali saya di Jeddah nolong jamaah haji, dikira nyelundupkan ganja, ternyata tas kosmetik isinya sambal teri. Di istri itu bunyi terus, dikira ganja, ternyata sambal teri. Teri saja masih jadi komoditi ekspor. Tapi walaupun dia artis, walaupun pejabat, hidungnya dijual 50.000, nggak ada yang mau, 100.000 nggak mau. Maka berkah adalah kaitan. Dua, berkah itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Tiga, berkah itu unmeasurable, tidak bisa diukur. Jadi nggak bisa saya dapat berkah 5 ton, oh sudah dapat 5 kilo, saya dapat 5 on, nggak bisa. Tapi ada nyata dalam kehidupan. Anak muda dinasihati, itu sudah berkah. Istri membawa ketenangan, sakinah, mawaddah, rahmah, itu berkah. Pada anak sekarang lebih mendahulukan taat kepada handphone daripada pada orang tuanya. Dipanggil orang tuanya 5 kali gak datang. Begitu handphone berdiri langsung lari. Kalau ada orang jam seperti itu, minta anak minta uang, jangan dikasih. Suruh minta kepada handphone. Karena kamu lebih mendahulukan handphone, kamu memanfaatkan handphone, kamu lahirnya dari handphone. Handphone tuh hamil terus keluar kamu. Makanya wajahmu kayak dipet. Mana apa? Suami yang menyenangkan itu berkah. Istri yang membuat tenang di hati. Kenapa? Karena sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya, dan sebaik-baik istri yang paling baik untuk suaminya. Maka berkah yang keempat adalah ziyadatul khair. Anda berhasil dalam Ramadan ini kalau Anda menambah kebaikan. Dimulai dari kebaikan suami istri. Kalau Ramadan tidak membawa kebaikan Anda, gagal kita Ramadan. Karena Ramadan diakhiri dengan Syawal. Syawal artinya peningkatan. Maka harus latar kabunna atau parna tebak. Berhasilnya Ramadan kalau Anda meningkat setingkat demi setingkat. Kata nyukit atau blok step by step. Maka dimulai dengan Syawal. Syawal itu peningkatan. Karena sudah sampai Syawal, nanti ngundang lagi pas halal bihalal. Jangannya pas Ramadan. Itu aja karena cari ustaz-ustaz yang lain nggak bisa, akhirnya yang kosong juga nggak, akhirnya nelpon saya. Maka pastikan kita niat menjadi bapak yang lebih baik, menjadi suami yang lebih baik, menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi anak yang baik, menjadi istri yang baik. Jadi ibu sebaik-baik wanita yang paling baik untuk suaminya. Kenapa? Karena
wanita sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Kalau mau keluar rumah, mau ketemu suami orang, dandan sampai 3 jam. Kerudung aja 12 meter, putus sana, putus ini, naikkan lagi, turunkan lagi, naikkan, turunkan lagi, kumpulkan di tengah. Jadi kalau jalan yang bawa sampah, Masya Allah, itu kayak turban. Tapi di rumah suami datang disambut dengan ala kadarnya. Pakai daster tuh seminggu digantung, pakai lagi, gantung, pakai lagi, gantung. Kadang daster satu penitinya 8. Keluar rumah bau Bulgari, Bilkadin, Lacoste, Dolce Vita. Keluar rumah, di rumah baunya basem, pepe, ore, masor, minyak putih, minyak bosok, kerokan terus. Kerudungnya membuka putih, dikira suaminya lehernya putih, ternyata koyok salon, wah. Ibu kalau tidak pandai melayani suami, suami akan tergoda oleh bagaimana di luar sana. Masuk mall itu kutilan, kurus, tinggi langsing, kayak biola. Sementara di rumah pertumbuhannya melebar, menyampai, gendut, buram, kayak gendong persis buah pir. Tapi yang buah pir kecil, besar, tuh pedung, Masya Allah. Diberikan kalung aja langsung hilang. Mana kalau dia ini saya pakai kejepit leher, karena kepala langsung kerut gitu aja. Dan sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya. Karena suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Orang lain curhat, dengerin kasih nomor handphone, saya handphone yang kasih. Istrinya curhat asal jawab, dari mana Pak? Dari belakang, mau kemana? Mau ke depan? Sudah makan gas, makan mati. Relasi suami istri dilihat dari handphone. Bu, suami Anda beres bangga, nanti nama di kontak itu siapa? Kalau Anda namanya Dewi, namanya Indah, Tuti, kok telepon ditulisnya di sini Mama, Bebek, Yayang, Cinta, Hani, My Love, oke. Tapi kalau namanya Dewi, telepon kok munculnya Mabes Polri, Mako Brimob, Kadi Propam, Baris Krim, apalagi namanya Dewi ditulis Mak Lampir. Maka handphone suami harus dipakai, bisa pakai istri, handphone istri harus bisa. Kalau suami handphonenya di password, kemana aja dibawa kamar mandi, pulang tidur, buat disentuh istri marah-marah, itu udah suami yang gak beres. Kalau perlu mulai nanti handphone suami serahkan istri seminggu, biar dipakai istri. Dan bapak beri lagi dengan nomor baru, simpen. Sudah. Ingat bapak kalau menyakiti hati istri ada 10 alasan. Tapi saya terangkan singkat saja. Pertama, kalau Anda menyakiti hati wanita, telah menyakiti hati keluarga besarnya. Karena Anda melamar dalam keadaan sudah jadi, sudah dewasa, nggak biayai sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, nggak Anda biayai. Sudah lulus, baru Anda lamar. 2, kalau Anda menyakiti hati wanita, dengerin, wanita itu kalau nangis high cost. Karena wanita kalau nangis itu biayanya mahal. Karena air mata yang keluar merusak, eyeliner, eyeshadow, buat 2 foundation. Kalau laki-laki nangis gak ada biayanya. Itu sabun muka aja gak pakai. Itu sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki, untuk nyuci. Makanya warna kulitnya sama semuanya. Dan ingat, wanita itu sekali lagi mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Maka gagalnya puasa kalau kita tidak berniat untuk hijrah. Karena nanti orang akan berhasil puasa kalau memaknai puasa sebagai syahrul sabr, bulan kesabaran, syahrul tarbiyah, bulan untuk meningkatkan keilmuan agama, syahrul muhasabah, bulan untuk taubat. Tetapi intinya harus menjadi bulan hijrah menuju lebih baik. Maka pastikan 10 hari terakhir ini kita maksimalkan untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Yang kedua, bagaimana hubungan baik dengan sesama, dimulai dari keluarga. Karir sehebat apapun, gaji berapa miliar gak ada artinya kalau keluarga kita berantakan. Maka bagaimana Ramadan menjadi bulan ketahanan rumah tangga, bulan untuk menciptakan keluarga surgawi, bertemu di dunia dan bertemu di akhirat. Awasi anak-anak kita. Ironis sekali, setiap Ramadan diwarnai dengan tawuran. Itu yang salah bapak ibunya dulu. Bagaimana Ramadan, setiap Ramadan pasti ada berita tawuran. Aneh sekali. Itu dimulai, itu tanggung jawab kita. Itu nanti jadi pertanggungjawaban. Maka pastikan Ramadan adalah bulan untuk memperbaiki diri. Pas jam 1
saya sudah sampaikan karena jam 1 saya harus online dan lebih basah di online-nya daripada yang offline. Mohon maaf, mungkin ada dialog, biasanya ada dialog, ibu-ibu ada pertanyaan, tidak ada baik, apa ada, tidak ada baik, tidak, di belakang ada pertanyaan, tidak ada baik, sampai ketemu, nanti sore saya di TV One, malam di Indosiar, paginya di CNN, siangnya di Trans, gak usah dihitung, itu rezeki saya, malam itu rezeki saya. Kurang lebih mohon maaf, kita senantiasa berdoa mudah-mudahan menjadi keluarga-keluarga yang bertemu di dunia dan bisa reuni di surga, dan kita memperbaiki diri kita, tidak binafsi menjadi pribadi-pribadi yang mempesona. Dan Allah mudahkan untuk memperbaiki diri kita menjadi insan-insan yang mempesona di dunia, dan surga menunggu kita sebelum kita memasukinya. Kurang yang mohon maaf, wallahu muwaffiq ila thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.